Jen, kamu serius percaya abiogenesis? Kehidupan muncul aja gitu dari benda mati? Gak masuk akal banget tahu. Kamu lupa ya kalau abiogenesis itu teori ilmiah yang nyoba ngejelasin asal mula kehidupan di bumi. Jangan asal remehin kamu. Oh, jadi kamu mau bilang kehidupan muncul gitu aja dari sop gitu? Itu kan cuma spekulasi, Jen. Biogenesis lebih masuk akal, kehidupan hanya bisa berasal dari kehidupan. Biogenesis emang ngejelasin kehidupan sekarang, tapi nggak ngejawab gimana kehidupan pertama kali muncul. Biogenesis punya dasar ilmiah loh, meskipun belum sepenuhnya terpecahkan. Kamu lupa semboyan biogenesis, bahwa semua kehidupan berasal dari kehidupan. Kamu nggak bisa mengabaikan fakta itu hanya karena teori yang belum terbukti sepenuhnya. Terus kamu bisa jawab gak mana yang lebih dulu antara telur atau ayam? Lah, itu kan... Kalian terlalu sibuk membela pendapat kalian masing-masing tanpa mendengarkan. Yuk kita pelajari semuanya dengan kepala dingin. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu evolusi. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kehidupan di bumi ini bisa begitu beragam? Bagaimana makhluk hidup termasuk kita manusia bisa hadir di kehidupan? Nah, dalam video kali ini kita akan menjelajahi perjalanan panjang evolusi. Jadi pastikan kalian tetap bersama sampai akhir, karena kita akan belajar banyak hal menarik. Siapkan diri kalian untuk petualangan ilmu pengetahuan yang seru ini. Yuk, kita mulai. Sebelum kita membahas teori-teori evolusi, kita harus tahu dulu nih, apa itu evolusi. Evolusi adalah proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu yang lama. Evolusi yang terjadi pada makhluk disebut evolusi biologi, dan dibedakan menjadi dua macam, yaitu mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi adalah perubahan secara perlahan dan bertahap pada tingkat gen dari generasi ke generasi yang menimbulkan perubahan fenotipe organisme. Sedangkan makroevolusi adalah perubahan serta perlahan dan bertahap yang menyebabkan terbentuknya suatu kelompok baru dalam taksonomi, misalnya spesies baru, genus baru, atau famili baru. Setelah memahami apa itu evolusi, mari kita bahas teori asal-usul terjadinya kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul kehidupan, di antaranya abiogenesis dan biogenesis. Mari kita bahas satu persatu. Teori abiogenesis atau generatio spontanea adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup dan terjadi begitu saja secara spontan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles, Needham, dan Anthony van Leeuwenhoek. Nah, yang pertama yaitu Aristoteles. Ia melakukan penelitian pada hewan-hewan yang hidup di air. Hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa ikan yang bertelur akan menghasilkan ikan yang sama persis dengan induknya. Aristoteles berpendapat bahwa makhluk hidup yang muncul dari tempat tertentu menunjukkan bahwa tempat tersebut merupakan asal-usul makhluk hidup tersebut. Lalu selanjutnya yaitu Needham. Ia berpendapat bahwa mikroorganisme berasal dari air kaldu. Hal ini sesuai dengan percobaannya, yaitu merebus daging, kemudian air kaldu disimpan dalam keadaan tertutup gabus. Setelah beberapa hari, terlihat air kaldu menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Dan yang terakhir yaitu Anthony van Leeuwenhoek adalah ilmuwan yang menemukan mikroskop dan berhasil mengamati adanya makhluk kecil berupa protozoa dari setetes air rendaman jerami. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini secara otomatis menggugurkan teori abiogenesis. Teori ini dikemukakan oleh Francisco Redi, Lazzaro Palangiani, dan Louis Pasteur. Yang pertama ada Francisco Redi, melalui percobaannya menemukan adanya belatung yang muncul pada daging yang disimpan dalam stoples terbuka, tetapi tidak muncul dalam stoples tertutup. Belatung juga muncul saat daging disimpan dalam stoples yang ditutup kain kasa. Hal ini terjadi karena telur lalat masuk melalui lubang-lubang kain kasa. Percobaan Redi membuktikan bahwa larva bukan berasal dari daging atau benda mati, tetapi berasal dari telur lalat.
Yang kedua ada Lazzaro Palangiani melakukan percobaan dengan merebus air kaldu yang terdapat di dalam tabung. Satu tabung ditutup sedangkan satu tabung lainnya dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari ternyata pada tabung terbuka terdapat mikroorganisme, sedangkan pada tabung tertutup tidak terdapat mikroorganisme. Berdasarkan hasil percobaannya, Palangiani menyimpulkan bahwa adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu atau benda mati. Yang ketiga, menurut Louis Pasteur, melakukan percobaan menggunakan tabung berleher angsa. Hal ini agar memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tabung, tetapi mikroorganisme udara akan terhambat masuk karena terjerat pada lingkungan leher tabung. Percobaannya dilakukan dengan merebus air kaldu hingga mendidih, kemudian didiamkan. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam air kaldu tidak terdapat mikroorganisme. Kemudian, Pasteur memiringkan tabung tersebut hingga air kaldu sampai ke permukaan leher tabung yang terkontaminasi oleh mikroorganisme udara. Akibatnya, setelah beberapa waktu air kaldu menjadi keruh karena terdapat mikroorganisme. Dari percobaan ini timbullah anggapan bahwa omni vivum ex oppo, omni opum ex vivo, omni vivum ex vivo, yang berarti setiap makhluk hidup berasal dari telur, setiap telur berasal dari makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, teman-teman, itulah kedua teori asal-usul kehidupan yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan tadi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan dari waktu ke waktu melahirkan beberapa teori yang menjadi dasar adanya teori evolusi. Teori-teori tersebut antara lain teori evolusi Lamarck dan teori evolusi Darwin. Mari kita bahas. Teori evolusi lemak dikemukakan oleh Jean Lamarck. Pokok-pokok pikiran evolusi lemak ini adalah: pertama, makhluk hidup sederhana merupakan nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. Kedua, makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 3. Organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai akan berkembang semakin sempurna. Sedangkan organ-organ yang tidak diperlukan lagi perkembangannya akan menurun dan akhirnya rudimen, sesuai dengan teori use and abuse. 4. Evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Contoh evolusi lemak ini pada jerapah. Menurut Lamarck, tubuh jerapah senantiasa berkembang sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungannya. Teori evolusi paling populer adalah teori evolusi Darwin yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Beberapa faktor yang mempengaruhi teori evolusi Darwin antara lain: yang ke-1, pendapat Charles Lyell yang menyatakan bahwa batuan, pulau, benua selalu mengalami perubahan. Menurut Darwin, peristiwa ini kemungkinan juga terjadi pada makhluk hidup. Yang kedua, pendapat Thomas Robert Malthus yang menyatakan adanya kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan. Keadaan ini menurut Darwin dapat menimbulkan terjadinya persaingan dalam kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, adanya data sebaran flora dan fauna daerah Wales. Dari data ini, Darwin menyimpulkan bahwa flora dan fauna di Amerika Selatan mempunyai karakteristik khusus yang sangat berbeda dengan flora dan fauna di Eropa. Yang keempat, perjalanan Darwin ke Kepulauan Galapagos. Ia mengamati berbagai bentuk burung finch. Terjadinya variasi tersebut karena adanya perbedaan jenis makanan seperti burung finch pemakan serangga terdiri dari burung finch pohon besar, pohon kecil, burung finch pelatuk, dan burung finch penyanyi. Burung finch pemakan biji-bijian misalnya burung finch tanah kecil, tanah sedang, dan tanah luas. Burung finch pemakan buah dan pemakan kaktus. Hal pokok mengenai teori evolusi Darwin dalam bukunya The Origin of Species by Means of Natural Selection antara lain: ke-1, di muka bumi ini tidak ada individu yang benar-benar sama. Kedua, suatu individu harus berjuang mempertahankan hidupnya agar bisa berkembang biak. Ketiga, setiap populasi cenderung bertambah banyak dan pertambahan populasi tidak terjadi terus-menerus karena terjadinya seleksi alam, sehingga hanya individu yang mampu bertahan yang bisa hidup.
Sehingga teori evolusi jerapah menurut Darwin hanya individu yang mampu bertahanlah yang bisa hidup. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan teori evolusi jerapah menurut Lamarck dan Darwin. Lamarck menyatakan bahwa tubuh jerapah akan berkembang sesuai adaptasi dengan lingkungannya, sedangkan Darwin mengemukakan adanya proses seleksi alam yang berlaku. Berkat pemikiran-pemikirannya, Charles Robert Darwin dinobatkan sebagai bapak evolusi. Banyak teori evolusi yang telah dikemukakan, namun tetap saja terdapat pihak yang masih menentang. Pihak yang tidak setuju dengan pendapat Darwin mengemukakan bahwa makhluk hidup tercipta dengan bentuk yang ada seperti saat ini. Teori ini disebut teori penciptaan dan berkembang menjadi teori-teori yang pada intinya mendukung teori penciptaan tersebut. Salah satu teori penciptaan tersebut adalah teori penciptaan cerdas. Menurut teori ini, semua makhluk hidup dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan secara terencana dan bukannya dengan ketidaksengajaan. Dalam teori ini, terjawab pertanyaan mengenai mana yang lebih dulu antara ayam atau telur. Jika berdasarkan teori ini, yang lebih dulu adalah ayam, karena telur tidak bisa menetas tanpa ayam. Nah, kalian percaya teori yang mana nih? Evolusi memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa evolusi benar-benar terjadi. Bukti-bukti evolusi tersebut antara lain: pertama, peninggalan fosil-fosil. Fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi memiliki perbedaan. Hal itu menunjukkan adanya proses evolusi. Contohnya, perkembangan hewan kuda. Kedua, adanya variasi individu dalam suatu keturunan. Variasi adalah perbedaan yang ditemukan pada individu-individu dalam satu spesies. Jika varian tersebut hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda pula. Ketiga, homologi dan analogi organ-organ tubuh. Homologi adalah organ-organ dengan bentuk asal yang sama, lalu berubah struktur sehingga fungsinya menjadi berbeda. Contohnya, sayap burung homolog dengan tangan manusia. Sedangkan analogi adalah organ-organ tubuh dengan fungsi yang sama tetapi bentuk asalnya berbeda. Contohnya, sayap burung dengan sayap serangga. Keempat, embriologi perbandingan. Beberapa kelas vertebrata seperti ikan, reptil, burung, dan mamalia memiliki tubuh individu dewasa yang berbeda jenis satu sama lainnya. Namun, fase awal dari perkembangan embrionya sangat mirip, makin dekat kekeluargaannya. 5. Perbandingan fisiologi organisme. Meskipun ciri morfologi dan jumlah sel yang membentuk setiap organisme berbeda-beda, namun terdapat kemiripan dalam ciri fisiologinya, seperti adanya sistem respirasi, ekresi, metabolisme, dan sebagainya. Kita bisa melihat proses respirasi pada berbagai makhluk hidup, misalnya respirasi pada ayam, burung, dan ikan. Terakhir, alat tubuh yang tersisa. Pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tersisa atau tidak berfungsi. Alat tubuh yang tersisa pada manusia, misalnya umbai cacing atau appendix, dan pada ular piton ditemukan benjolan kuku yang merupakan sisa kaki belakang. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita tentang evolusi. Kita telah membahas bagaimana teori evolusi bekerja hingga faktor yang berperan dalam mekanisme evolusi, sehingga membantu kita memahami keberagaman makhluk hidup di bumi. Evolusi memberikan kita wawasan tentang bagaimana makhluk hidup berkembang dan beradaptasi dari waktu ke waktu, serta membantu kita melihat hubungan antara berbagai spesies. Pengetahuan ini juga sangat penting dalam banyak bidang, seperti kedokteran, bioteknologi, dan